Tiga, dua, satu. Halo Sus Deba, halo Elman. Apa kabar? Halo. Baik. By the way, apa namanya, kalian itu lucu banget loh. Kita itu ya di Australia itu selalu terhibur gitu kan dengan menonton tayangan yang namanya Delman Gaol. Gaol atau Gaols? Oh, Delman Go. Oh, Delman Goals. Itu bukan Iya. Patricia Go. Gaul. Oh, Gaol kan, nggak pakai Iya. S. Delman Gaols gitu enggak? Jangan pakai S. Delman Gaul. Jadi Oh, oke. dari kata gaul jadi gaul. Elman, gimana kabarnya di sana? Sehat? Aku baik, Aki kabarnya say, baik-baik aja nih ya. Kayaknya seru nih ya. Kita kayaknya harus cepat-cepat ketemu dan mewujudkan yang udah menjadi impian kita ya. Schedule Iya kita dong. akan kita lanjutkan nanti ya di Jakarta ya. Cuman Iya karena di dong. sini sekarang itu kondisinya lagi nggak baygon-baygon amat gitu kan. Jadi karena masih di lockdown, kita diperpanjang sampai 28 Agustus. Dan hari ini tepatnya pas banget hari ini tanggal berapa nih ya? 14 Agustus, seluruh Australia, entire di Australia itu di NSW-nya ya, New South Wales itu benar-benar di lockdown, ditutup, dan kita itu memang kalau mau keluar tuh benar-benar tambah dipersulit gitu loh. Bahkan kalau kita keluar tanpa membawa surat itu bisa didenda $5.000 ya, hampir 60 juta, sampai mulainya dari $3.000 sampai $5.000. Itu di sini. Bahkan waktu kemarin bulan Juli yang lalu, kalau seumpamanya ada beberapa pelanggaran, itu bisa didenda sampai 1.100.000.000. Oh ya. Benar-benar deh. Mengerikan. Pantes di sana ya, Kak. Kenapa Di sana sepi tuh nggak ada orang. Iya, sepi, nggak ada orang. Cuman kita boleh untuk belanja gitu kan. Kalau mau ke rumah sakit itu boleh, atau mau tes vaksin itu boleh. Elman sama Ses Deba sudah ini belum? Sudah apa namanya? Udah vaksin belum? Udah dong. Pakai Eka udah apaan? 2 kali. Oke, good. Pakai apaan, Ses? Juga. Eka di sini Sinovac. Oh, Sinovac. Ih, pasti suka deh. Apa namanya, Ses Deb? Kadang itu kan lagi lockdown. Ya. Itu lagi lockdown, kok boleh keluar ke Sydney Opera sih? Iya, tapi kan sepi tuh, nggak ada orang, cuma aku sendiri kan. Coba lihat tuh, ya kan? Aku sendirian loh, nggak ada orang tuh kan. Iya. Makanya aman. Aku di sini bisa. Cuman untuk wawancara Delman Gaul ini. Iya, makanya kondisinya sekarang aku bisa dengan kondisi Elman, aku di sini nggak ada gangguan. Eka juga sendora nih di Sindang. Iya, tapi ditemenin sama suara-suara monyet ya kayaknya ya di belakang. Suara burung. Oh, burung. Udah berubah ya? Burung Eke itu jinak sama Eke. Namanya yang satu blue, yang satu lagi salju. Kalau gitu gini ya, aku juga menyebutin nama-nama warna. Oke deh, aku mulai juga ya. Apa namanya? Di sini tuh ya lagi musim ya, orang-orang di Australia itu kalau kita itu berpantun gitu kan. Kalau di sini tuh pantunnya itu dengan nyebutin warna, seumpamanya begini, blue, orange, yellow, say hello, gitu-gitu. Oh gitu. Ya, kalau Elman gimana dengan bahasa Belandanya? Mungkin ada apa namanya pantun-pantun ala-ala Belanda, coba Man.
Kak Adin, pantun Belanda. Oh, boleh. Enggak. Coba. Orang Belanda dia nggak bisa pantun deh. Ya udah, coba Sis Deba mau denger pantunnya. Kak Adin, pakai warna ya, pakai warna. Oke. Rood, wit, blauw. Wow, De cakep. koning met zijn vrouw. Wow. En weet je wat hij wou? En zoentjes van zijn vrouw. Panjang Nah, bener, apa tuh artinya? Artinya, rood, wit, blauw, artinya merah, putih, biru. Benderanya Belanda ya. Ya. Rood, wit, blauw. De koning met zijn vrouw. Raja sama ratunya, sama istrinya. Oke. Terus, en weet je wat hij wou? Dan kamu tahu apa yang dia mau? En zoentjes van zijn vrouw. Ciuman sun dari istrinya. Gitu. Oh, Aku ada. Apa Elman? Ik ben gek, jij ben dol. Ik ben gek, Roald dodol. Oh my God. Jadi agak-agak ngondek gitu ya ininya ya, apa pantunnya. Iya. Jadi Itu cuman aku doang ya kalau yang pakai Belanda jadi ngondek. Ini jadi kayak kue pancong di atas atap ya. Nah, dulu bencong sekarang tetap. Sis Dev sama Elman, aku mau nanya nih ya. Boleh nih siapa aja duluan yang mau jawab. Elman menghilang kemana tuh? Sis Dev kelihatan nggak Elman? Dia ketawa ngakak sampai hilang loh dari Hilang atau dihilangkan? Oke, aku mau nanya nih. Itu tuh kalian itu kok bisa ngebentuk delman gaul itu gimana? Sementara kan Elman kemana nih Elman Teanan? Oh Elman Teanan. Menghilang dia. Adin tuh dia, Elma. Adin. Lu ngilang-ngilang dulu. Udah belum? Udah. Nah, Oke, jadi itu gimana guys? Kalian itu membentuk delman gaul itu. Sementara kan antara gap usia itu kan nggak jauh-jauh amat gitu dengan si Elman ini. Apa nggak ada cibiran tuh orang-orang bilang, ah ini pansos, tapi gue nggak tahu nih pansosnya siapa. Karena Elman juga lagi naik daun, kalau Sis Deba juga lagi naik daun, tapi pada zamannya ya. Oke, siapa yang mau jawab nih? Pasti punya versi masing-masing. Ya. Jadi Eke cerita dulu ya. Boleh. Semuanya berawal dari pandemi. Jadi dari pandemi ini pas awalnya tahun lalu itu mulai pandemi, otomatis kan semua kesibukan berhenti kan, stop kan. Nah terus kan biasa kan namanya kita orang kreatif, disuruh diem kan puspa ya Nek, pusing ya. Jadi mulailah Eke bermain dengan sosial media. Sandiwara itu ya. Bermainlah itu, terus mulai bermain, terus ya biasa kan, aku mulai dengan bahasa gaul ala Debbie Saertiancek, gitu. Iya kan? Nah, terus akhirnya dalam perjalanannya, kemudian Elman ini membuat konten juga yang pakai versi bahasa gaul. Ya. Kemudian dia nge-tag ke aku. Nah, otomatis kan aku lihat dong. Terus aku bilang, oh, aku komen. Aku bilang, hey, makasih loh, kamu pinter banget bahasa gaulnya, gitu kan. Nah, udah terus akhirnya Elman, aku DM-an terus sama Elman. DM-an terus biasa ngajak ketemuan yuk, gitu. Ya udah, akhirnya kita ketemuan, terus ngobrol, terus bikin beberapa konten, sampai akhirnya ya namanya orang kreatif kan kadang-kadang ada waktu gregetannya ya. Jadi aku tuh gemes banget pengen,
kayaknya kita kan lagi di stop nih, nggak boleh ngapa-ngapain. Ya udah kita bikin sesuatu aja yuk gitu. Nah aku pikir Elman itu kan mewakili generasinya kan, generasi milenial gitu. Terus aku dari generasiku gitu. Jadi aku pikir kenapa kita nggak ngeblend gitu kan, untuk supaya masing-masing bisa menjangkau. Aku bisa menjangkau ke generasi muda, Elman bisa menjangkau ke generasiku. Itu aja sih awalnya, akhirnya tercetuslah si Delman Gaul ini. Oke, wow, beautiful. Man, singkatannya apa itu Delman itu, Man? Delman itu singkatan Debbie dan Elman, jadi nama dari kita. Oh, gabungan. Delman, ya digabungin jadi Delman. Nah, gaulnya itu adalah apa namanya, karena kita dipersatukan oleh bahasa gaul dan kemudian akhirnya kita menjadi bergaul, ya kita tambahin gaul gitu. Jadi Debbie gitu kan, dan Elman bergaul. Bergaul. Terus yang jadi kudanya siapa? Aku. Atau si Evan yang jadi kudanya? Evan, yang jadi kudanya, kita sekarang belum punya kuda. Oh. Kita jadi lagi belum bisa jalan-jalan mande-mande. Kita lagi juga buka pendaftaran untuk jadi kusirnya dulu ya. Oh, aku jadi kusirnya boleh? Boleh. Boleh deh gitu. Tapi gini ya, ngomong-ngomong ya, Elman kan gap usianya tuh nggak terlalu jauh ya, Man, paling sekitar 2-3 tahun lah ya, lebih. Iya. Ya, 2-3 tahun lebih dengan Sis Deba. 2-3 tahun lebih banyak. Gitu kan ya. Biar lebih smooth gitu kan. Iya. Jadi apa namanya tuh, Elman ketika dihubungin gitu kan dengan Sis Deba gitu kan ya. Sebut saja Sis Deba ya, jangan sebut aja Bunga. Kalau Bunga kan bisa bunga tai ayam, bunga bangke, bunga tekotok. Jadi bunga takdir. Jadi makanya, jadi begitu dihubungin pasti kan kaget. Nah tapi nih, Elman itu memang udah menguasai bahasa gaul ini tuh memang udah dari dulu atau memang menghafal atau gimana metodenya, Man? Atau memang udah ngondek sejak lahir? Kalau ngondek udah dari orok. Gitu. Kalau bahasa gaul itu jadi kan aku tuh dari, maksudnya om Gusti sama tantenya Paramita kan dia di orang dia di orang entertainment. Terus udah biasanya orang-orang entertainment kan udah tidak asing lagi dengan bahasa gaul itu kan. Nah dia pada waktu kita ngumpul-ngumpul dia yang kayak mengutarakan dengan bahasa itu gitu. Jadi kayak sutra belam gitu. Nah terus aku apaan sih tante tuh apaan? Dia bilang dulu waktu zaman SMP ya. Terus lu beli deh ininya, kamusnya itu dibikin sama Debbie Sahartian loh gitu. Akhirnya aku beli kan, makanya makin rame orang yang pakai itu di radio juga, di TV juga. Aku belilah ininya, aku beli kamusnya waktu itu. Ya, aku tuh emang suka baca buku. Jadi waktu itu aku baca bukunya. Belinya di mana, Man? Di toko buku apa? Kamus Gaul ala Debbie Sahartian. Iya, maksudnya belinya di toko apa? Oh, di Gramedia. Oh iya, sampai masuk ke Gramedia? Iya. Oke. Terus. Nah, terus akhirnya aku baca. Ya udah di sana aku sih udah tahu, oh ini tuh artinya ini tuh ini. Udah habis itu nggak ya udah cuman sekedar tahu aja ya kan, karena kan aku nggak deket dengan dunia itu ya. Iya kan aku nggak deket gitu nggak kan. deket tapi melakukannya. Nah ya udah, jadi aku juga waktu itu kan aku bacanya SMP SMA, terus udah gitu aku kuliah di Belanda juga, ya nggak kepake kan, maksudnya mau ngomong apa. Sedangkan kalau ketemu orang Indonesia paling orang duta besarnya, nggak mungkin dong halo Pak Barat, nggak gitu kan ke duta besar. Nah atau enggak orang-orang diplomat yang kayak gitu, nggak mungkin. Nah terus udah kayak gitu, pas balik ke sini aku memutuskan mau di bidang entertainment. Itu juga udah mulai banyak tuh kayak aku ketemu ya stylist, terus makeup artist
yang udah bisa bahasa itu juga, bahasa gaul ini gitu. Terus pandemi aku nggak tahu mau ngapain, akhirnya aku buat konten. Aku buat konten dalam bahasa gaul. Nah, karena aku kata Sis Debbie tadi aku mewakili anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak tahu kalau ada kamusnya. Jadi aku tuh agak-agak annoyed gitu ya, agak-agak apaan sih lo di komen kayak gini, bikin kamusnya dan itu tuh nggak cuma 1-2. Jadi akhirnya aku bales komennya dengan video kayak, guys kalau mama mau kamusnya udah ada, disusun oleh Debbie Sahartian. Aku bilang gitu, terus aku tag Sis Debbie Injang gitu langsung. Waktu itu akhirnya kayak terima kasih ya, akhirnya kita kontak-kontakan akhirnya, dan akhirnya anak-anak zaman sekarang tuh pada tahu, oh itu kan bahasanya si Debbie Sahartian, orang taunya sekarang itu gitu. Bahasa perbencongan itu ya, gitu kan. Bencong. Tapi soalnya bencong juga enggak ya, maksudnya ya, ini bahasa yang dimulai lewat salon kan katanya emang. Ya, tapi di tahun 90-an di zaman aku SMP SMA tuh kayak orang radio udah pakai itu, orang iya, radionya juga bencong, mah. Kenapa? Iya. Sebenarnya enggak, tapi kayak kadang tuh kayak dulu aku inget banget kayak anak basket tuh kayak yuk makan yuk di Mandos kayak gitu, di Mandos kayak gitu, maksudnya kayak itu udah jadi, bukan jadinya itu bahasa gaul lah ya. Ya itu udah jadi bahasa yang diomongkan oleh banyak. Iya. Tapi Man, jarang sih Man kalau kayak preman-preman itu ngomongnya itu pakai bahasa gaul yang seperti ini. Kan dia punya bahasa prokem, bahasa gaul sendiri. Iya, bahasanya ada, tapi gaulnya beda berarti ya. Cuman gini Man, kenapa pertanyaannya waktu di Belanda Elman nggak bisa pakai bahasa ini, bahasa gaulnya ini? Karena dalam bahasa gaulnya ini ada keterpengaruhan bahasa Belanda loh. Betul, ya, kan? Betul. Tapi kan itu kan cuman serapan doang. Jadi aku nggak mungkin bisa. Paling dia cuman taunya yay. Gitu. Jadi coba bayangin ya guys ya, kalau seumpamanya Elman menggunakan bahasa gaulnya ini di Belanda, ngomong sama orang Belanda gitu kan, sambil ngondek ngomongnya pakai bahasa gaulnya, Sus Deba, bisa nggak Man dicontohin Man? Menir, hatet, yeay. Mepro Deba gitu. Tapi bener loh, kalian itu benar-benar menghibur teman-teman di Australia ini ya, khususnya di Sydney. Itu mereka tuh kalau mau tidur, biasa kan mereka tuh kerja ya, karena student-student di sini tuh kan mereka itu kalau aku perhatikan ya, banyak juga yang memprioritaskan kerjanya daripada sekolahnya gitu di sini kan. Jadi mereka kalau habis pulang kerja gitu ya, buka itu kan kalian tuh suka muncul tuh kalau kayak di Instagram tuh kan ada di explore-nya gitu ya, atau ya. Nah, aku juga tahunya itu pas aku mau tidur ya, sampai bisa kebawa ke tempat tidur kalian itu. Pas aku lihat begini, ini apa lagi gitu kan. Pas aku lihat lucu gitu kan ya, aku share ke teman-teman sampai oke, aku ngomong nih yang pernah aku cerita itu Sus Deba ya. Jadi sampai aku share juga ke salah satu lah gitu kan pejabat kita yang ada di Sydney ini. Tahu nggak? Aku ditelepon jam 1:30 malam loh. Jadi aku itu gini, setelah aku lihat, astas gitu kan, ini nggak salah nih nelpon aku jam segini gitu kan. Pas aku telepon, ya Pak gitu kan, dia langsung ngomong pakai bahasa gaul langsung gitu. Apa se kabarnya, dia bilang what. Terus aku bilang begini, sejak kapan Bapak ngondek gitu. Terus
dia bilang, Dana, ini nih aku seneng banget nih. Dulu kan kita masih juga ini ya, zaman-zaman itu masih yang belum bebas-bebas kemana-mana juga waktu itu. Sudah boleh keluar gitu kan. Cuman masih ada batasan-batasan ketika aku share itu video kalian. Jadi akhirnya itu menyebar tuh ke teman-teman di apa namanya di itulah ya di salah satu instansi Indonesia yang ada di sini. Nyebar tuh, nyebar. Nah, makanya mereka suka nanyain ke aku kan, ayo dong kapan dibikin kontennya, kalian bisa ini bikin podcastnya gitu kan. Oke, kata aku kan, aku di challenge nih kan, ya udah, makanya terciptalah podcast kita ini. Iya, jadi ya begitulah ya, karena memang pandemi. Jadi utamanya sih aku juga waktu itu bikin konten itu yang utamanya pasti menghibur diri sendiri dulu kan gitu. Nah, aku sendiri pribadi cukup terhibur karena pada waktu kita membuat itu kan otomatis kita harus kreatif kan, memikirkan apa ini. Nah, begitu kita dapat sesuatu adegan atau kita kepikir untuk melakukan sesuatu yang kayaknya lucu, ya otomatis kita duluan yang ketawa kan. Gitu. Jadi ya ketawa-ketawa itulah yang bikin kita jadi terhibur gitu. Terus kan yang positifnya adalah ya dengan ketawa-ketawa kan kita imun sistem kita juga bisa jadi lebih baik kan. Ya, gitu. Benar sekali. Jadi ya tujuannya pertama menghibur diri sendiri, kemudian menghibur, kemudian kalau yang lain bisa ikut terhibur ya syukurlah, kita juga akhirnya ya kita lakukan sesuatu yang positif gitu kan. Benar. Nah, kalau Elman sendiri, Man, selain kesibukannya di entertain, ada kesibukan lain, Man? Jadi waktu aku pas pulang dari Belanda, aku emang memutuskan pulang ke Indonesia pingin pursue music career tadinya. Tahun berapa pulang dari Belanda? 2015 awal. Oh, belum begitu lama ya? Belum begitu lama juga ya? Berapa tahun di Belanda, Man? Kenapa? Di Belanda berapa tahun? Aku 9,5 tahun, hampir 10 tahun. Oh, lama juga ya? Iya. Oke. Terus kayak gitu, aku emang tadinya pingin di bermusik aja. Cuman ya karena aku nggak di label juga, jadinya aku strive sendiri, berjuang sendiri. Yaitu pas ada pandemi, tambah lagi kayak tambah lagi nggak tahu mau ngapain kan, karena ya maksudnya kayak acara event gitu, terus musik gitu terdampak banget kan. Nah, jadi nggak tahu mau ngapain, jadi aku udah terlalu stres, makanya buat konten-konten. Tapi kan sukses, Man. Nah iya, jadinya sampai manajerku bilang kayak ya udahlah lu bikin aja bahasa-bahasa gaul kayak gitu, kayaknya lu lebih banyak yang nonton katanya gitu daripada Iya, nggak usah bikin yang serius-serius, Man. Sekarang ini kan lagi apa sih namanya, orang butuh hiburan, benar kata Ses Deba. Banyak orang yang harus kita bantu, banyak orang harus kita tolong. Nolong kan nggak harus dengan materi aja, Man. Ya kan? Bikin konten itu juga perjuangannya, tahu sendiri, kita dari seminggu yang lalu kan, nyocok-nyocokin, ada effortnya di situ kan. Berarti memang ini juga bagian dari apa namanya tuh perbuatan baik gitu kan. Iya gitu. Oke. Untuk Ses Deba, sekali lagi, Ses Deba itu nama panggilan kesayangan aku dengan Ses Deba. Aku juga ya taunya zaman aku dari masih kecil banget ya, Lenong Rumpi dulu kan. Nah, jadi pas waktu Lenong Rumpi, nah setelah itu kan Lenong Rumpi itu hilang gitu kan, nggak tahu tuh ditelan bumi apa ditelan raksasa, aku nggak tahu. Nah, terus itu kesibukannya apa setelah Lenong Rumpi itu? Bisa dibilangin bubar atau innalillahi atau gimana sih? Sebenarnya kalau bicara bubar ya kita nggak pernah bilang atau kita nggak pernah ada komitmen untuk bubar. Cuma memang dengan berjalannya waktu ya akhirnya kan semua masing-masing sibuk dengan kesibukannya pribadi masing-masing kan. Jadi ada yang menikah, ada yang mengurus anak, ada yang lain-lain semuanya. Jadi itu yang membuat otomatis kita
juga susah ketemu atau susah reunian karena ya itu begitu yang satu atau dua bisa, yang lain nggak bisa gitu. Sebenarnya kurang lebih ke aktivitas Lenong Rumpi dari zamannya mulai muncul sampai akhirnya juga hilang itu masalahnya selalu masalah waktu. Waktu kita lagi hits, Lenong Rumpi itu lagi hits banget aja, itu waktu kita tuh bener-bener nggak ada waktu. Jadi kayak waktu itu kita punya project waktu itu bikin lagu, album buat Lenong Rumpi. Waktu itu masih kaset ya kita. Jadi bikin buat kaset itu mencari waktu untuk rekamannya aja saking semua siang tuh atau sore atau pagi semua ada yang kesibukan masing-masing. Jadi akhirnya kita baru bisanya tengah malam jam 12 malam sampai jam 6 pagi di studio untuk masuk itu tadi sibuknya dulu, motong kuku aja sempet nggak itu dulu? Takutnya lagi sibuknya. Kalau potong kuku kan bisa dimande-mande, say. Keramas yang susah, keramas. Ngomong-ngomong kok kalian ngomongnya jadi bahasa Indonesia, ayo dong bahasa gaul. Aku tuh ngerti, cuman kalau mau ngerangkai-rangkai kata-kata itu perlu mikir 1000 mikir dulu. Gimana gitu kan? Akika mawar ngobras pakarena bahasa gaul, cumi akika tekotek kawan nanti tinta bistik editnya, say. Embur. Bisa. Tenang aja. Bisa. Dan nggak usah diedit, biarlah PR mereka. Jangan kita manjain banget netizen kita itu. Secara tahu sendiri, netizen itu kan mulutnya itu kan lebih tajam daripada silet. Berjuang sendiri deh. Nah, caranya ada. Nah, kalian nih yang mau ngerti nih apa yang diomongin tadi sama Ses Deba, beli bukunya. Di mana, Ses? Tokopedia, say. Tokopedia. Oke, itu ada edisi ininya, ada edisi keberapa? Ya, jadi kalau waktu itu yang Eman beli itu kan masih ada di toko buku, masih di Gramedia. Kali itu edisi Litonga yang Pertamina kali ya. Yang edisi 1 ya, Man ya. Dimulai dari 0 ya. Iya. Warnanya abu-abu. Nah, itu iya, betul. Terus udah gini aja, Ses Deba ngomong, Elman tolong ditranslatein itu. Oke. Ngomong pakai bahasa itu, Elman tolong translatein. Oke. Jadi edisi Litonga yang Satria Negara itu dulang warna covernya itu ebes-ebes. Jadi edisi yang pertama jadi edisi yang pertama itu warnanya abu-abu covernya. Itu yang Elman belalang kupu-kupu dulang di toko buku Gramedia ya kan? Embur. Jadi itu yang pertama kali aku beli warnanya di Gramedia. Oke. Terusan Panama yang edisi Litonga keduanya ya. Warna bukunya koneng, say. Terus edisi kedua warnanya kuning. Ya, itu waktu itu kelelawarnya tahanan kota Duane Ribana Duane. Waktu itu keluarnya dirilisnya tahun 2002 ya. 2. Ya. Terusan Panama yang ketigana, edisi Litonga yang ketigana itu warna bukunya, covernya birahisai. Terus yang ketiga edisi yang ketiga warna bukunya biru. Ya, itu kelelawarnya tahanan kota Duane Rebana Delepin. Itu keluarnya 2008. Ya, terus sampah sekarung cumi Adinda yang edisi Litonga 3 nasai. Adindanya belalangnya di Tokopedia. Sampai sekarang ada edisi ada yang semuanya ada edisi yang ketiga di toko buku Gramedia. Tokopedia. Tokopedia. Jadi bagus kan, bisa difungsikan sebagai translator kan. Benar. Udah kayak ini ya, aku udah kayak Miss Universe, dia pakai bahasa apa, aku yang
translate. Iya. Masalahnya kalau di apa namanya diedit lagi terus tuh dikasih apa namanya tuh kasih Kasih artinya di situ subtitle. repot saya. Repot. Emberan. Aduh, Rempong ya, say. makanya. Tapi pertanyaanku nih, Miss Deba, kalau di rumah keluarga, anak, suami itu pakai bahasa begini nih, ngerti? Mereka ngerti tapi nggak bisa jawab baliknya lagi. Terus kalau anak kondanya, anaknya Sus Deba ngomong pakai ngondek-ngondek juga atau gimana? Tinta, kalau anak Honda Eke ngeretek aja, dia cuma tahu karena dia kan suka bantai Akika, bantu gue. Dia kan suka bantuin ngedit, jadi kadang-kadang paling kalau dia ada yang nggak tahu dia bilangnya apa mah gitu, oh ini gitu. Tapi pada dasarnya pada umumnya dia ngeretek semua arahnya. Meletek dari lahir ya anaknya ya. Aduh, nggak apa-apa. Kita nggak boleh ini biar dia berkembang dengan sendirinya. Emberan. Kan bisa membelah diri nanti kalau mau beranak pinak. Mubah. Elman, kalian itu Yeah. udah bikin Delman Gaul ini sudah ada endorse yang masuk atau tawaran-tawaran kerja apa gitu, Elman? Kalau endorse ada beberapa, tapi kan karena Eke Lekong, ya kan, Laksa dan Sis Debe Per, jadi kadang-kadang ada yang berbeda kayak namanya skincare kan pasti beda-beda. Jadi kita endorse sendiri-sendiri juga gitu. Kalau kayak job-job waktu itu kita sering dipanggil di TV jadinya gara-gara kita TikTok gitu. Acara apa? Halo Polisi atau apa? Cai. Acara banyak Flora sih. dan Fauna, say. Kenapa? Flora dan Fauna. Desa floranya ke faunanya. Emberan. Oke. Tadi Sus Deba belum jawab loh, selama vakum dari Lenong Rumpi itu ngapain aja kesehariannya? Oh, yang pasti begitu vakum dari Lenong Rumpi itu sendiri, kan Akika banyak bersolo karir dalam waktu syuting sinetron gitu-gitu. Terus ya udah biasa deh sambil ngurus rumah tangga, ngurus ani-ani gitu. Nah sekarang kan anak Honda Eke sutra geda ya say. Jadi ya udin dah Eke cari Shibuya yang lainnya, say. Apa itu Shibuya? Bukan. Kesibukan. Oh, kesibukan. Sebenarnya juga ini juga nanti ada janji nih sambade teman apa sih teman? Sambade Temaram ya? Embur. Sama Temaram Akika jam 9 di dada. 9, say. Kebayang nggak ya, gue lagi presentasi gitu kan ya ke calon-calon student gue gitu kan, menggunakan bahasa begini. Iya ngurus-ngurus student juga ya, say. Iya, tapi nanti bahasannya di ini ya, di YouTube Eke. Iya, nanti kita ada kerjasama, pokoknya. Emberan. Tuan guys. Emberan. Caca Marica Duta Pertiwi ya, say. Iya, terus nanti nih aku mau kasih endorse juga nih untuk Sus Deba sama Elman. Kalau nanti ke Bali, kalian boleh pakai fasilitas dari Tour by Me app. Nah itu ceritain, apa sih? Jadi apa tuh, gimana Pak cara Jadi gini ya, ini sedikit aja nih, nanti aku jelasinnya di channelnya Sus Deba sama Elman ya. Jadi Tour by Me itu kebetulan aku brand ambasadornya di Australia. Terus Tour by Me itu satu perusahaan yang berbentuk aplikasi pintar yang memang ada di App Store ataupun juga di Play Store. Jadi untuk membuat jalan-jalan kita yang kita bisa atur dengan kemauan kita ketika kita sudah ada di Bali. Jadi kita bisa nanti
apa namanya itu di-download, kemudian itu nanti kita terkoneksi, terhubung dengan driver dan yang mendownload sebagai user. Jadi nanti kita bisa menentukan day 1, day 2, day 3 sampai day 13 sumpamanya mau jalan-jalan di Bali itu kemana aja. Jadi kalian tuh punya driver pribadi sama juga kalian punya guide pribadi, gitu lah. Jadi nanti bebas mau kemana aja, mau penjemputan dari bandara, ke hotel, kemudian mau kemana-kemana, ya kalian boleh gunakan itu. Aku kasih free, mau berapa hari juga terserah. Ih, mati lah, thank you minyak. Somebody to love. Oke, terus aku mau nanya nih, kalian itu ya kalau Deba sama Elman ya, aku ke yang lebih ini aja ya, lebih senior dulu ke Elman. Man, kalau Elman itu Iya lebih pernah nggak? Ya itu bang saya, itu bang. ember. Ih, sahertian deh lu. Boleh kan begitu kan? Nggak mesti harus kata depannya yang sama. Agak-agak mirip juga boleh kan? Boleh deh Bu, asal ngerti, asal ngeretek. Aku bilang, ih sahertian deh lu. Maksudnya kasihan deh lo. Iya, jantung Eko Debbie Sahertian. Oh, deg-degan. Oke, Man, pernah nggak merasakan titik tertinggi dalam hidup? Maksudnya nih titik terendah? Enggak, gue nggak mau ngamain titik terendah. Gue nggak Enggak, mau soalnya cerita. kan bolak-balik. Yang Nggak mau. Ini benar. Kalau cerita tentang titik terendah, nanti begini, gue nggak mau. Orang sekarang kita mau menghibur, mau happy-happy aja. Nggak mau gue. Titik tertingginya apa, Man? Titik tertinggi ya so far achievement ya bisa collapse dengan Sis Debbie pertama, terus udah kayak gitu karena adanya collapse kita ini, dan aku langsung collapse sama senior kan, sama junior aku. Yang maksudnya yang notabene-nya udah di entertainment udah lama gitu kan. Jadi kayak aku menurut aku ini titik tertinggi aku gitu. Jadi ya titik tertinggi aku yang akhirnya sekarang aku ada beberapa banyak tawaran kerja di bidang entertainment gitu-gitu sih ya sekarang gitu. Sekarang Goni ya. Sekarang Goni Diana. Ya, makanya dengar-dengar Elman sekarang mau beli rumah ya. Iya tuh, saya lagi planning mau belalang kupu-kupu rungkat idaman say. Kita tetanggaan yuk rumahnya, boleh nggak? Boleh. Boleh, yuk. Nanti kasih tahu aku ya, requirement-nya apa aja. Kalau Ses Beba, titik tertinggi itu apa, Ses? Ya kalau Eko sih titik tertinggi ya udah pasti waktu pencapaian kita di Lenong Rumpi itu ya. Tapi itu kan di bidang entertainment gitu. Kalau untuk yang lainnya namanya kita manusia, buat Eke kalau semuanya bisa Eke jalanin dengan baik, dengan benar ya buat Eke itu udah pencapaian yang oke lah buat Akika gitu. Makanya sampai sekarang ini ya terjemahinnya Man. Sampean sekarang pun Akika jalinan kasih hidup Akika ini apa adanya, mengalir say. Jadi katanya kata Miss Venezuela dalam bahasa Belanda bisa nggak, Man? Iya. Oke, so nanti pada ngerti nggak? Ya udahlah ya. Urusan mereka deh. Oke. Sezai dat apa tadi gue lupa. Intinya pokoknya menjalani kehidupan apa adanya, mengalir. Ya. Zij wil deze life apa ya? Gue nggak tahu. Deze leven mengalir, nggak tahu apa. Udah lupa. Apa adanya. Somar. Iya, maksudnya kayak magni out gitu loh ya kan, kayak seadanya aja gitu. Ya, gitu.
kita tidak menyangka kuah kita baku dapat ding ngana di kita Nyanda, Facebook, kuah. nyanda. Iyo. Orang juga nyanda tahu. Nyanda tahu, iyo kuah. Elman, ngana dari mana tuh? Aku karena aku sebenarnya itu dari my dad is half Australian. Awas bibirnya tumpah. Sis Dep ini formatnya ceritanya lo di bawah gue ya Sis Dep, jadi bibir gue kelontar tuh. Aku orang Padang. Oh, orang awak ya kece bahasa orang bisa kan? Iya, bisa sakepe. Kece, Kayaknya gue. Amak dan apa orang awak? Iya, dua-duanya. Oh, iyo. Karena ini siapa Om itu apa bahasa Padangnya ya? Mimi mama ya? Aman. Mama. Iya. Aman atau ete bisa ete. Oke. Ngana PET itu Gusti Randa toh? Yo. Iyo. Jadi kita campur-campur saja kuah. Kita Emberan. kecek bahasa apa orang dan kita nanti kecek bahasa Manado. Yo, mengerti yo? Mengerti Jongana? Mengerti Dodo. Tapi saya sebenarnya tidak biasa bicara bahasa Indonesia. Okay. Saya hanya kebelit loh. Tapi kalau Sunda mah biasa. Sesdep ini suami orang Indonesia? Suam-suamku ku akiku organda Indonesia say. Diana juga Manado mencari nafkah doi. Diana Manado Indo. Jadi Indonya tuh ada Belandanya, ada Sundanya. Oke. Gitu. Suam-suam kukunya. Terus Deba kan ini juga ada keturunan ya? Emberan. Kalau Akika, Papa Akika orang Ambon, kalau Mama Belanda Jawa. Oh, Belanda Jawa. Okay. Kalau aku keturunannya keturunan siluman. Siluman kondak. Tapi seru loh. Kita nanti ngelanjutin dengan apa setelah podcast ini kita nggak diem aja, kita lanjutin dengan karya-karya kita. Mau nggak kita buat sesuatu nih nanti? Betul, betul dong. Kita harus berbuat sesuatu karena ya itulah kan kita nggak bisa larut dengan suasana yang terjadi di seluruh dunia. Indang kan say, istilahnya life goes on. Jadi kehidupan berjalan terus gitu. Yang kita bisa lakukan cuma ya berbuat sesuatu yang untuk diri kita dan kalau bisa dinikmati semuanya ya dinikmati gitu kan. Kalian berdua nih. Dan aku juga percaya dengan adanya berkolaborasi tuh bukan yang ngebuat kita jadi malah malah weak, tapi kita malah kuat, malah gitu. Jadi makanya kayak aku sih kayak maksudnya kayak I'm so lucky banget ketemu sama Sis Debbie yang dia open buat kolaborasi dari siapapun, dari yang senior sampai junior, dari yang ece-ece, dari sampai yang kelas kakap gitar nih gitu. Emberan. Soalnya kita kan sekarang lagi dilarang berkerumun. Kalau zaman dulu kan bersatu kita teguh, ya kan? Bercerai kita runtuh. Ya kan? Nah, kalau sekarang nggak boleh bersatu, say. Tetapi kita punya kreativitas, punya pemikiran, punya visi dan misi. Itu kan bisa disatukan dalam wadah. Ya, istilahnya sekarang udah modern, digital platform di mana-mana. Ya nggak sih? Iya, benar. Ternyata ada isinya juga ya otak Sis Deba ini ya. Pintar banget. Baru sekarang, say. Iya kan? Kalau Elman ada juga man yang ngebully-bully gitu kan, netizen atau ngomongnya nggak enak, dikata-katain mungkin judgmental atau apa itu ada man? Ada lah, pasti di TikTok ada. Kayaknya semua orang pasti yang bikin karya atau bikin konten itu pasti dihujat. Pasti kayak Dana juga pernah, Sis Debbie juga pasti juga ada. Eka aja pernah, Eka awal-awal Enong Rupi kan pernah ditimpukin, say. Gur. Ditimpuk pakai apa maksudnya?
Apa? Ditimpuk pakai apa? Ditimpukin. Jadi jadi Bocor. cerita ya sedikit. Jadi Lenong Rupiah waktu itu sebelum masuk TV dan sebelum dikenal masyarakat luas, itu kan kita kan waktu itu munculnya kan off air. Jadi kita nggak muncul di TV. Jadi kita show-nya tuh dipanggil. Kalau kayak zaman sekarang tuh sering dipanggil di tempat-tempat gaul kayak Senopati gitu. Nah, zaman dulu tuh tempat-tempat gaul kan ada diskotik dulu. Nah, kita sering diundang di disko-disko, di acara-acara. Tapi orang belum banyak kenal kita gitu. Jadi cuma lingkungan kita dan segelintir orang lah yang kenal. Nah, jadi waktu itu kita ada acara namanya Katanya Tawa. Nah, acaranya itu di Bandung diselenggarakannya 2 hari. Nah, yang diundang pengisi acaranya semuanya itu adalah pelawak-pelawak terkenal atau yang baru muncul. Jadi semuanya ada di situ. Kalau kamu masih ingat dulu ada Bagito Group, ada 4 Sekawan. Nah, jadi itu dari pelawak yang top sampai yang baru muncul. Nah, si Lenong Rumpi ini kan baru muncul dong waktu itu. Kita termasuk yang diundang. Jadi kita tampil di acara itu, acaranya 2 malam di panggung terbuka yang penontonnya di depan panggung gitu. Terus malam pertama itu kita salah konsepsi sebenarnya. Jadi kita baru kan biasanya Lenong tuh munculnya 4 babak. Nah di babak pertama udah nggak terlalu mengundang tawa. Babak kedua makin drop. Sementara Eke munculnya di babak ketiga, Say. Nah di babak kedua itu udah makin yang nggak lucu, turun, udah teriak-teriak gitu kan, sambil timpuk sendal lah, botol lah gitu. Terus Eke masih belum muncul nih, Eke kan di segmen ketiga. Terus Eke gini dalam hati, Eke, aduh gimana deh ini ya, kalau Eke nggak keluar, kok kayaknya nggak setia kawan, ya kan? Kalau Eke keluar, Eke melong, Say, kan ditimpukin gitu. Mana waktu itu kan Eke udah pernah gawetong kan, Say. Oh iya ya, modelnya dulu ya. Eko udah Pragawati. Aduh nanti kalau ada yang kenalin gue Pragawati, aduh gimana nih, malu gue. Sebentar aku tanya, itu dulu angkatan ini ya, Baby Hua ya? Eko Pragawatinya, Giling ye, yang enggak kali. Eko masih juniornya Baby Huai. Jadi angkatan Eko Pragawati itu Oki Asokawati. Itu yang angkatan Eko. Gitu nih, udah nih. Tapi akhirnya karena ya udahlah setia kawan, pertama setia kawan, kedua ya udah kita bikin cepat aja ini pertunjukan gitu. Eke keluar juga, Say gitu. Jadi pas Eke bilang udah deh, yuk kita masuk aja sekarang gitu. Eke masih lihat tuh botol melayang tuing gitu. Jadi Eke menghindari botol. Itu UFO maksudnya, UFO. Gitu, udah nih terus. Untungnya ada malam keduanya kan gitu. Tapi pagi-paginya kita waktu breakfast tuh kan kita kan nginep di hotel gitu, ada pengisi acara yang lainnya. Terus ada Bagito juga, ada Miing gitu kan, ada Miing semua. Udah sabar kalian, pokoknya jangan ini ya, pantang menyerah ya, semangat terus katanya gitu. Udah nih akhirnya kita berembuk, kita robah format, kita ganti format. Yang tadinya Eke muncul di babak ketiga, Eke dimunculin di babak pertama. Waktu itu kebetulan sama Mbak Reni Jayusman. Oh, ingat kan? Nyanyi rock. Ceritanya Eka sama Desi jadi pengamen, Say. Gitu adegannya. Jadi kita muncul pertama, kita berupaya dengan sekuat tenaga bagaimana caranya supaya orang bisa ketawa. Jadi kalau bisa bayangin dong, kita udah kayak orang gila berduaan gitu kan. Akhirnya syukurlah bisa sukses di acara keduanya itu. Tapi pengalaman yang nggak bisa dilupain yaitu ditimpukin. Jadi istilahnya kalau mental saya Eke udah tahan mental. Udah tahan banting ya. Tadi Elman tuh tadi gimana Man? Lanjutin Man. Luar biasa. Ya kayak gitulah, kalau zaman dulu kan ya pasti orang tuh lebih ke karena semuanya live kan, nggak ada digital, jadi orang tuh bisa ya maksudnya ya lewat langsung gitu hate comment-nya.
Kalau sekarang tuh apa namanya ya sama aja tapi lewat comment section gitu sih. Benar sih, benar. Nah, jadi kalau nanggepin haters gimana ya, ya udah paling ya kita doain aja ya enggak sih, kita doain, kita DM balik di mana alamatnya terus kita timpukin pakai botol api. Kejam ya kayak Gerwani ya. Ya maksudnya ya udah biarin aja gitu. Sampai sekarang pun masih banyak yang bilang sampai sekarang tuh masih banyak yang denial kalau ini bahasa gaul, yang maksudnya ini kan udah diresmikan kan oleh seorang artian jadi bahasa gaul, tetap aja nih kadang aku yang berdua komen berdua sama sis Debbie konten berdua sama sis Debbie terus udah kayak gitu apa namanya tetap aja ini mah bahasa salah, ini mah bahasa bencong, bukan bahasa gaul, begini begitu gitu sih. Tapi ya udahlah biar aja gitu. Tapi ada titip pesan nih, apa kalau dikata-katain bencong segala macam nggak apa-apa man. Bilang gini aja, ada pocong naik skuter mau ketemu sama Paulo, biar dikati bencong tapi pinter, mau apa lu gitu. Karena gini man, ngapain ngeladenin? Gue juga itu pernah ya sampai awal bikin YouTube waktu itu ya, tahun 2018, itu ngupload gitu kan. Karena dulu pernah ngorbitin satu talent dari Jawa Tengah untuk ikut Lida Indosiar ya, yang pertama kali. Itu aku coba bantuin dia sampai ke tahap yang tinggi lah ya, sampai 18 besar waktu itu. Jadi aku ngupload, dan aku kan basicnya memang penyanyi ya. Aku itu dari band Panglima, Naga Suara ya. Aku dari Naga Suara, Panglima Band. Jadi ya karena aku penyanyinya itu, aku tuh all round. Nyanyinya genrenya apa aja gitu kan. Karena memang dulu waktu aku masih di Indonesia, di Lampung, di Jakarta, aku itu juga memang lahir dari festival gitu kan, festival nyanyi-nyanyi gitu kan. Cuma memang aku dulu tuh senangnya bawain lagu tuh kayak Bon Jovi gitu-gitu ya. Dia tuh yang kayak She's Gone dari Still Heart gitu kan. Jadi yang udah aku coba bantu dia ketika itu. Jadi pas ada suatu ketika ya aku kan maksudnya job show luar kota itu masih sering ada ya, sampai aku di Australia ini pun kadangan sebelum ini di lockdown, sebelum pandemi, itu hampir tiap bulan aku pulang ke Indonesia sebenarnya. Dan itu hampir setiap aku pulang tuh ada aja job-job gitu kan, show keliling Indonesia. Jadi aku dibully abis-abisan segala macam tuh 2018. Waduh, ya maksudnya mereka ini kan bisa langsung berinteraksi sama kita gitu kan ya. Kayak kesel juga gitu kan ya. Jadi akhirnya aku ladenin sampai yang benar-benar berantem gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, I'm stupid kalau seumpamanya serang dia balik lagi. Karena apa? Dia bukan di level kita berpikirnya. Mau ngedeliver apapun gitu kan, kalau dengan orang yang bukan satu pemikiran dengan kita, nggak satu frekuensi, ya kita salah aja gitu kan. Ya udah. Ya, kadang-kadang beda latar belakang pendidikan juga kan ya. Iya, makanya pada akhirnya udahlah aku diemin. Paling kalau nggak ada aku blok atau aku hapus gitu kan ya. Paling begitu aja. Kalau Sus Deba sama Elman ngeladenin kayak gitu udah sampai tahap apa nih? Ngediemin, ngeladenin, atau pengen ketemu, pengen gue gorok nih orang tuh gimana? Nah, kalau aku kan zaman kita Lenong Rumpi ngehits itu tuh di sekitar tahun 91 92. Waktu itu kan belum banget deh sosial media nih, belum banget gitu. Jadi RCTI aku tahu tuh dulu di Lenong Rumpi. Ya, RCTI baru muncul kan gitu. Nah, biasanya suka ingat nggak dulu ada surat dari penggemar, surat fans gitu. Jadi itu biasanya mereka kirim surat ke kita. Nah, yang kita lakukan adalah dulu kita mencetak foto kita itu banyak. Jadi nanti ngebalesnya tuh lewat foto satu persatu kita balas kembali gitu. Nah, kalau ada kalimat-kalimat yang istilahnya memaki atau menghina atau nggak suka, biasanya kan mereka tidak mencantumkan alamat. Itu kita sebutnya dulu surat kaleng. Ingat nggak? Kaleng. Tapi nggak cuma kencong doang yang nggak ada kaleng ya, say. Komen juga ada ya. Tapi apakah itu bukan bentuk azab ya, Sus Deba? Apa? Bukannya bagian dari azab, bukan ya? Bukan. Pokoknya surat kaleng gitu. Nah, cuma masalahnya kan karena kesibukan kita juga, kita kadang-kadang nggak punya waktu buat baca satu persatu.
surat-surat Iyalah. itu kan. Nah, dengan bergesernya waktu, zaman now ini kan semuanya kan dipermudah. Nah, istilahnya mungkin zaman sekarang tuh mereka berkomunikasi dengan kita udah nggak melalui surat, tapi melalui ya di digital platform sosial media dan lain sebagainya gitu. Direct ya. Nah, ya betul. Nah, kadang-kadang jadinya karena ini yang menurut aku kadang-kadang suka kebablasan. Jadi merasa semuanya Dekat. dipermudah, Merasa merasa lebih gampang ya kan. Merasa dekat kadang kalau orang sering melihat ke aktivitas kita di dalam platform kita itu kan. Jadi mereka udah merasa dekat. Oke. Jadi kadang-kadang mereka kebablasan gitu. Jadi udah melupakan norma-norma atau etiket gitu. Nah, di aku juga sempat kaget-kaget awalnya gini, awalnya karena kita akhirnya bermain sosial media mau nggak mau kan kita baca ya gitu kan apa yang mereka komen segala macam gitu. Ada juga 1-2 yang mengatakan bahwa waktu aku mulai main TikTok gitu, mulai main sosial media, ada yang mengatakan bahwa ih ngapain sih udah nggak zaman deh, udah nenek-nenek gitu. Nah, apa ya? Kenapa emang emberan. Aku paling benci deh kalau ada diskriminasi dengan usia, gender, orientasi seksual. Indonesia tuh kayaknya harus dididik dulu kali ya, Man ya. Jangan diajak. Kalau menurut aku kan mereka berani ngomong kayak gitu karena ada unsur anonymous juga kan. Kan kita nggak tahu siapa yang ngomong kayak gitu. Ya, nah juga. ada unsur anonymous, jadi mungkin ya sebenarnya mungkin in real life dia nggak mungkin, kalau kita tatapan muka pun dia nggak mungkin ngomong itu ke kita, tapi karena ada unsur anonymousnya gitu, ada unsur kayak nggak ketahuan siapa yang ngomong, jadi kayak menurut aku ya mereka berani gitu ya, berarti kan ya. Berarti kan jago kandang doang sebenarnya yang kayak gitu. Terus kalau di aku sendiri, aku lanjutin yang tadi ya. Oke. Jadi dengan kalau aku baca komen seperti itu, mungkin karena aku juga udah terbiasa dengan dunia aku dulu saat waktu masih muda gitu ya. Karena kan namanya orang suka atau nggak suka, ngefans atau enggak, kan komen-komen mereka mau nggak mau kan nyampe ke kita. Nah, aku kalau baca kayak gitu, kadang-kadang aku terpikir kayak, mungkin anak ini nggak pernah baca artikel tentang orang yang udah usia lanjut di atas 90 masih bisa melakukan yoga. Oh iya, atau ada. Ya kan, Iya. masih bisa dansa yang heboh gitu kan. Jadi ya aku cuman gini aja, aku doain ya kamu, semoga kamu nyampe di usiaku dan masih tetap bisa berkarya. Amin. Good. Benar. Karena kalau aku umur sih kayak nggak berpengaruh untuk selalu bisa kerja atau berkarya. Ya, aku juga irin malah sama Om Gusti ya, ini terserah mau di take out atau enggak, tapi Om Gusti pernah bilang kalau Elman mau masuk ke dunia industri udah waktu itu aku udah 30-an kayak mau mulai bernyanyi gitu, telat gak sih? Dia sempat meragukan itu gitu loh, tapi ya aku nggak, ya karena aku juga orangnya rebel ya, kayak ya udahlah ngapain sih, pokoknya gue tetap ngerjain apa yang gue mau gitu. Ya udah jadinya kayak ya so far jadinya aku tetap aja melakukan nyanyi itu, dan so far ya banyak juga waktu itu sebelum pandemi ya gitu. Yang penting sih kita mau berusaha aja sih. Benar. Kalau aku tuh punya prinsip gini ya, berkaryalah kalian sebanyak-banyaknya. Berbuatlah sesuatu yang sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak tahu nih, di karya yang mana yang akan membuat kita jadi sukses. Di karya yang mana kita akan menjadi viral ya. Andai kata bikin konten-konten segala macem. Itu kalau aku pribadi gini, ya udah gue buat ini berdasarkan hobi gue, bukan nyari uang di sini. Kalau nyari uang ya adalah bonus gitu kan. Nah, jadi kalau di Australia ya khususnya ya, untuk YouTuber Indonesia yang ada di sini, mereka itu kalau untuk mencari viewers ataupun juga mau mencari subscriber itu kalau ngarepin untuk orang Indonesianya sendiri yang ada di Australia itu nggak banyak gitu loh. Makanya di sini tuh ya YouTubernya tuh dengan ditonton seumpamanya 100-200 viewers aja, itu mereka udah happy banget. Udah seneng banget gitu loh. Apalagi sampai 1000, 2000 subscribernya itu bisa 100, 200 aja mereka udah happy banget. Karena
pertama nih ya, dimanapun untuk mencari subscriber itu memang nggak gampang, gitu kan. Yang mau nonton konten kita ini juga tuh nggak semua orang mau. Jadi ya kalau aku menghargai teman-teman yang ada di Australia, khususnya YouTuber Indonesia ya, kalau mereka itu buat konten, aku selalu menyempatkan menonton buat apa sih mereka ini gitu loh. Aku kasih like, aku kasih komen, karena aku di sini sebagai founder Indonesian YouTuber in Australia. Dan aku juga founder dari Indonesia YouTuber in the world. Jadi ada teman-teman di beberapa negara yang aku kumpulkan dalam satu WhatsApp, dan aku juga punya kumpulan ataupun grup di Facebook Indonesia YouTuber in the world-nya itu di Facebook ada, gitu loh. Jadi di Australia sendiri teman-teman yang ada, teman-teman Indonesia yang tersebar di sini tuh yang sudah gabung di aku itu sempat 300 orang. Ya, 300 orang di dalam grup gitu kan. Sampai kita bagi-bagi itu karena kan WhatsApp kan nggak cukup ya kan 300 itu. Sampai aku bagi Sydney, Melbourne, dan itu kita kumpulnya di Indonesian YouTuber Australia. Itu aku bikin sampai 3. Dan kalau mau collab, kita bikin lagi grupnya lagi. Ya, mereka itu gini, kadang-kadang yang aku lihat dia minder gitu loh kalau kita ajak untuk collab gitu kan. Tapi mereka pemerhati sebenarnya. Tapi aku suka karena teman-teman di sini tuh orangnya saling support gitu loh guys. Iya. Emang harus begitu, memang harus saling support ya. Udah gitu buat ya betul tadi Elman juga bilang kan nggak ada batasan umur. Orang kreatif selama dia masih mampu melahirkan sebuah karya apapun itu, do it, lakukan aja terus. Karena dengan begitu juga itu membuat diri kita menjadi lebih aktif kan. Ya, gitu. Benar. Iya, begitu. Ya guys, seneng banget kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar nih. Seru banget gitu kan. Jadi serundeng. Jadi ada nggak yang mau disampaikan ini untuk teman-teman di Australia, Elman sama Sis Deba? Silakan Elman. Buat teman-teman di Australia ya undang-undang kita lah ya. Ya buat teman-teman yang ada di Australia semoga pastinya sehat-sehat. Terus udah gitu buat kalian yang mau berkarya di YouTube atau di TikTok atau dimanapun itu boleh pokoknya mulai dulu aja. Nggak usah terlalu banyak mikirin negatifnya kayak gue udah terlalu tua atau gue belum pengalaman atau apa segala macam, udah nggak usah dipikirin. Yang penting berkarya terus, memulai. Emang mulai paling susah untuk memulai sesuatu gitu. Jadi aku pengen kayak kalian berkarya terus dalam bidang apapun itu gitu ya. Apalagi di Australia, saya Eki kan juga pernah di luar negeri ya, saya membawa nama negeri ya, saya. Jadi bye-bye lo di sana. Oke, Sis Deba. Kalau aku ngucapin terima kasih dulu kan tadi di awal kan Dana juga bilang bahwa banyak teman-teman Indonesia di Australia yang suka nonton konten kita kan. Aku ngucapin terima kasih juga ya, kalau memang bisa terhibur syukurlah karena itu bisa bagus buat imun sistem kita kan, Say. Kalau tidak terhibur di Australia. Apa? Kalau terhibur syukur sih. Ya. Kalau terhibur syukurlah, tapi kalau tidak terhibur mampus deh lu gitu ya. Nah, ini kalau terhibur kita akan bina terus konten-konten kita. Tapi kalau tidak terhibur kita binasakan, Say. Jadi ini pesan ini untuk teman-teman di KJRI, di KBRI atau di KRI. Nih, kita itu seheboh ini nih kalau udah ngobrol nih. Jadi kalau ada acara nih di KBRI, KJRI, KRI, itu segera hubungin kita ya untuk menjadi pembawa acara. Acara itu dijamin hancur. Dijamin heboh. Oke deh, makasih banget. Aku tunggu nih undangannya di channelnya. Oke, pasti nanti kita undang Dana di channel Delman Golf. Wah, oke. Elman, Sis Deba, makasih ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Bye. Sama-sama. Bye. Bye.